Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf Bapak Ismi Amrul Ghazali. Baik, untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari beliau. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu akhlak? Mari kita bahas dulu mengenai apa itu akhlak, mulai dari pengertian. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Menurut Hamzah Yakub, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata hulukun yang berarti tindakan. Kata hulukun itu sepadan atau sama dengan kata halkun yang artinya kejadian atau sama dengan kata halikun. Namun untuk secara rumusan terminologis, akhlak berarti hubungan antara makhluk dengan penciptanya atau bisa disebut dengan hubungan antara makhluk dengan makhluk. Menurut Ibnu Rushd, akhlak dalam pandangan Islam merupakan himpunan-himpunan atau prinsip-prinsip dan atau kaidah-kaidah yang sistematis untuk diterapkan pada sifat manusia yang telah digariskan agar digunakan dalam kehidupan manusia serta untuk mencapai kesempurnaan manusia. Atau dalam kata lain, akhlak itu berarti watak, tabiat, perangai, atau sopan santun. Akhlak itu timbul dari ego. Perbuatan kita kepada orang lain itu menimbulkan akhlak. Dan secara garis besar, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak yang menimbulkan perilaku terpuji dan baik seperti menghormati guru, saling menyayangi, gotong royong, membantu teman, dan lainnya. Yang kedua itu ada akhlak mazmumah. Kebalikannya dari sifat terpuji dan baik, yaitu perilaku tidak baik seperti suka melawan orang tua, suka berbohong, tidak membantu teman, dan lainnya. Jadi akhlak itu merupakan sikap yang melekat pada jiwa seseorang yang perwujudannya itu dengan tingkah laku atau perbuatan dan bisa juga dilakukan sesuai dengan kebiasaannya atau pembiasaan. Mengenai akhlak ini, Al-Quran telah memberikan gambaran jelas tentang pendidikan akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah, ditunjukkan dengan mengikuti puasa di bulan Ramadan, sholat, zakat, dan lainnya. Dan yang kedua ada akhlak terhadap orang tua, seperti menghormati orang tua atau bisa disebut dengan birrul walidain. Yang ketiga ada akhlak kepada orang lain, seperti suka membantu teman, suka menolong teman, tidak bersikap acuh kepada orang lain. Dan yang terakhir ada akhlak kepada diri sendiri, seperti bertanggung jawab, percaya diri, bersikap jujur, dan tidak sombong kepada orang lain. Salah satu hadis dari Rasulullah SAW tentang akhlak yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW kana masa khalaqa muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kenapa akhlak itu penting? Jawabannya, yang pertama itu karena hancurnya suatu bangsa dilatar belakangi oleh krisis akhlak. Dan yang kedua, pelanggaran hukum itu muncul akibat akhlak masyarakat yang hancur karena tidak patuh terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi menjadi petaka jika dilakukan tanpa adanya moral dan etika. Dan yang keempat, membangun manusia itu sama dengan membangun jiwanya. Itu berarti kalau membangun jiwanya sama dengan membangun akhlaknya. Selanjutnya, konsep dan metode membangun akhlak itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada melalui pembiasaan, yang kedua doktrin keilmuan, dan yang ketiga pengkondisian lingkungan. Dalam proses pembiasaan tersebut, itu mempunyai fungsi yaitu sebagai perekat antara tindakan akhlak dan diri seseorang. Metode pendidikan akhlak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metode keteladanan atau disebut juga dengan uswatun hasanah. Kita memberikan contoh atau teladan yang baik. Yang kedua, metode pembiasaan, yaitu kita harus mampu untuk memberikan contoh untuk bersikap atau bertingkah laku dengan baik. Yang ketiga, metode nasihat atau metode mau'izah hasanah. Kita harus bisa memberikan bimbingan dan nasihat
untuk bisa mempunyai akhlak yang baik. Yang terakhir, metode perhatian. Kita harus bisa memperhatikan dan memberikan pembinaan akhlak. Strategi pendidikan dalam upaya pembinaan akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan secara langsung. Pendidikan secara langsung yaitu mengadakan hubungan secara langsung, secara pribadi atau secara kekeluargaan. Dan menurut Barimba, pendidikan secara langsung dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teladan, yaitu memberi contoh yang baik yang dapat kita tiru atau kita contoh. Yang kedua yaitu anjuran. Anjuran dapat kita lakukan dengan mengajak untuk berbuat baik. Dan yang terakhir yaitu latihan. Itu dapat kita mulai dengan mengajari untuk bertutur kata yang sopan. Yang kedua, pendidikan secara tidak langsung, yaitu strategi pendidikan yang bersifat larangan, penekanan, dan pencegahan. Ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama larangan, untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua yaitu hukuman. Hukuman diberikan kepada anak yang secara sadar dan disengaja melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu hadiah. Hadiah itu tidak berupa materi, tetapi juga bisa kita munculkan dengan ekspresi yang menggembirakan, seperti mengacungkan jempol, senyum, menganggukkan wajah, dan lainnya. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan bertujuan supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau di luar akhlak yang baik. Pembahasan yang terakhir yaitu akhlak di tengah globalisasi, bahwa globalisasi itu sangat menyerap sangat cepat dan itu meresap ke seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, tradisi, bahkan moral dan agama. Selanjutnya, kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi globalisasi, mulai dari kemajuan teknologi, ekonomi, transportasi, dan ilmu pengetahuan memiliki porsi yang sangat dominan dan pengaruh yang sangat besar. Selanjutnya, globalisasi bersifat ambivalen, yaitu manusia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang dan maju. Tetapi di sisi lain, manusia juga dapat membuat manusia lepas dari nilai, norma, dan etika. Apabila arus globalisasi mendobrak dinding moral dan etika, maka akhlak pun dapat rusak, dan itu pun dapat mempengaruhi kepribadian suatu bangsa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak merupakan perilaku atau tindakan yang mencerminkan kepribadian seseorang, bahwa akhlak yang baik dapat membawa kita untuk berbuat baik pula. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha untuk meningkatkan akhlak kita agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan dari sini juga, kedudukan akhlak menjadi yang sangat utama. Dan Nabi SAW telah menanamkan ini sejak beberapa abad yang lalu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.